Baik, buat kalian yang masih bingung dengan penjelasan saya, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Oke, diisi ya jika bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Edwin. Selamat datang di channel SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Dan kali ini kita akan membahas masih seputar penerimaan peserta didik baru 2020 Provinsi Sumatera Utara, khususnya di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Dan perlu saya ingatkan bahwasanya petunjuk yang saya berikan bersifat sementara. Mungkin nantinya akan ada lagi perubahan-perubahan dari segi syarat dan tata cara pendaftaran, sehingga saya akan terus pantau dan memberikan semua informasi-informasi yang saya ketahui untuk PPDB 2020 secara online, baik dari segi sistem, aplikasi, atau apapun yang berkaitan dengan PPDB nanti akan saya informasikan. Oke, thank you. Nah, untuk kalian yang baru bergabung di channel SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, langsung saja klik subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sehingga kamu tahu apabila ada video-video terbaru dari channel SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Baik, kita lanjutkan video kita. Pada video sebelumnya kita membahas tentang syarat dan dokumen. Berikut saya akan menjabarkan tata cara PPDB 2020 online Provinsi Sumatera Utara. Oke, kita kembali lihat dokumen saya. Di sini adalah tata cara PPDB. Yang pertama, mengatur prasyarat. Nah, di prasyarat ini ada dua. Yang pertama adalah untuk umur atau usia daripada calon peserta didik baru itu adalah yaitu setinggi-tingginya atau maksimalnya adalah 21 tahun. Lebih daripada itu ya kita tidak bisa terima karena di luar daripada prasyarat. Dan ada tanggalnya ya di sini ya, 1 Juli tahun berjalan. Berarti pada tahun 1 Juli tahun 2020 dia genap berusia 21 tahun. Ya. Oke, berikutnya adalah tamat tahun 2017-2018, 2018-2019 dan 2019-2020. Jadi minimal yang boleh mendaftar di kelas 10 adalah 2017-2018. Nah, kalau 2019-2020 itu otomatis ya. Tapi tahun sebelumnya 2018, 2019, 2017, 2018, mana tahu ada siswa yang mengalami kendala untuk melanjutkan sekolah ya, sampai batas 2017-2018 itu masih diterima untuk menjadi siswa kelas 10. Nah, berikutnya SMK dengan bidang keahlian. Jadi kalau SMK ini tidak kita bahas ya, karena kita membahas tentang SMA negeri, khususnya SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Nah, syarat usia dibuktikan dengan akte kelahiran. Makanya di awal ada syarat bahwasanya kita butuh akte kelahiran untuk membuktikan bahwasanya dia paling tinggi usianya adalah 21 tahun. Lalu berikutnya kita seret ke bawah. Nah, ini adalah khusus bagi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dan berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Ya, ini 3T ya, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud di atas. Jadi kalau dia sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus seperti mungkin SLB ya, itu bisa diterima, tapi basisnya negeri ya, berikan layanan khusus dan lain sebagainya. Oke, persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 SMP atau kelas 10 SMA yang berasal dari sekolah di luar negeri, selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di atas, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah. Jadi
kalau misalnya dia peserta didik yang lulusan daripada luar negeri, dia harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, ya. Dan ada lagi ya, negara wajib mengikuti matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia. Jadi yang misalnya sudah terlalu lama di luar negeri, dia susah berbahasa Indonesia, jadi dia harus melakukan matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. Lanjut, jalur pendaftaran PPDB kemarin sudah dijelaskan ada 4 jalur. Yang pertama adalah zonasi, afirmasi, permintaan tugas orang tua wali dan atau anak guru setempat, prestasi akademik dan prestasi non akademik. Nah, di sini dibahas lagi penjabarannya, ya, sangat luas sekali penjabarannya supaya tidak gagal paham. Kenapa ini berulang-ulang dibahas? Supaya pemahamannya itu bertambah dan tidak sebatas hanya oh ini bisa, ini tidak. Nah, apa syaratnya? Apa yang melatar belakangi itu semua? Oke, jalur zonasi paling sedikit 50% sudah. Lalu afirmasi 15% sudah juga saya jelaskan. Lalu jalur mutasi orang tua dan guru setempat 5%, dan yang terakhir adalah jalur akademik dan non akademik 30%. Oke, di sini terlalu panjang ya, ada ketentuan mengenai jalur pendapatan PPDB kecualikan untuk. Nah, ini terkecuali ya. Nah, ini yang tadi kita bahas. Lalu kita masuk jalur zonasi. Apa saja syarat dari jalur zonasi tersebut? Yang pertama adalah jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah Provinsi Sumatera antara 0 sampai dengan 20 km. Ada jaraknya, yaitu 0 sampai dengan 20 km dari sekolah. Lebih dari 20 km, maka nilai akan berkurang. Siapa yang paling dekat 0 sampai 20 km, maka itu nilainya disesuaikan. Tapi kalau misalnya lebih dari 20 km, otomatis nilainya adalah 0. Tidak dihitung untuk zonasi jarak. Oke, yang B, jalur zonasi dimasukkan termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas. Jadi, khususnya SMA Negeri 2 Lubukam ada program yaitu sekolah inklusif. Jadi, bagi siswa yang menyandang disabilitas atau kekurangan atau berkebutuhan khusus atau disebut dengan inklusif, maka sudah termasuk di situ ya, termasuk di dalam jalur zonasi. Nah, kalau dulu itu tersendiri ya, jalurnya tersendiri, ada persennya tersendiri, tapi sekarang sudah digabungkan dengan jalur zonasi, sudah termasuk di situ. Oke, berikutnya domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Ini berulang-ulang dibahas. Kenapa ini dibahas? Supaya tidak terjadi hal yang membuat sebuah perdebatan antara panitia PPDB dengan orang tua atau calon siswa. Karena apa? Karena lihat dulu di bawah kartu keluarga itu ada tanggal pembuatan kartu keluarga. Sehingga pembuatan kartu keluarga itu ditentukan oleh 1 tahun. Nah, kalau tidak cukup 1 tahun, maka ini tidak termasuk kepada wilayah zonasi ya, karena kemungkinan baru dibuat atau baru pindah ya. Kalau misalnya dia baru pindah, dia tidak bisa pakai kartu keluarga kalau dia orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang tiba-tiba dipindahkan dari wilayah zona luar Sumatera Utara ke dalam Sumatera Utara. Lalu berikutnya, tadi 1 tahun ya, kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang, menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili. Ya, jadi misalnya ada bermasalah dengan kartu keluarga, maka bisa juga melampirkan surat keterangan dari desa atau keterangan domisili yang menyatakan bahwasanya dia sudah berdomisili selama 1 tahun. Ya, kenapa? Mungkin pada waktu
kartu keluarganya itu kemungkinan hilang lalu baru diurus, sehingga tanggal penerbitannya itu bisa saja baru dibuat, tetapi dia sudah dia merasa bahwa dirinya sudah lama tinggal atau menetap di domisili tempat tinggalnya yang berkaitan dengan sekolah, ya. Nah, itulah fungsi daripada surat keterangan dari kepala desa ini. Oke, berikutnya, sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili yang lebih dekat dengan sekolah yang dituju. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili yang lebih dekat dengan sekolah yang dituju. Jadi pada waktu pendaftaran kita prioritaskan bagi orang-orang yang lebih dekat, ya, dengan sekolah yang dituju. Oke, berikutnya, bagi kecamatan yang tidak memiliki SMA negeri sederajat maka diberikan kewenangan kepada cabang dinas menyampaikan rekomendasi untuk menetapkan jalur zonasi kepada kecamatan terdekat yang memiliki SMA negeri dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang mendukung. Jadi apabila ada satu kecamatan dia tidak memiliki SMA negeri di kecamatan tersebut, maka dia bisa untuk mendapatkan rekomendasi untuk ke wilayah kecamatan yang lain. Nah, semisal contoh di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam berada di Kecamatan Lubuk Pakam. Lalu yang berdekatan dengan Kecamatan Lubuk Pakam adalah Kecamatan Pagar Merbau. Nah, di Kecamatan Pagar Merbau itu tidak ada SMA. Berarti siswa yang tinggal di Kecamatan Pagar Merbau bisa juga mendapatkan rekomendasi untuk bisa didaftarkan di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam dan mendapatkan prioritas. Tapi tetap dia masih ke jalur zonasi, ya. Nah, selanjutnya calon peserta didik. Gimana tadi kita masuk ke mari ya, dengan sarana dan prasarana. Oke, G ya. Sekarang bagi daerah kabupaten yang memiliki sekolah yang berdekatan dengan wilayah kabupaten terdekat, maka dilakukan kesepakatan khusus antara cabang dinas yang terkait bagi daerah provinsi yang memiliki sekolah terdekat dengan provinsi terdekat, maka diatur dalam kesepakatan tertulis berbatasan dengan provinsi terkait. Baik, lanjut. Calon peserta didik hanya dapat memilih satu SMA negeri dalam satu wilayah zonasi. Nah, ini peraturan baru. Calon peserta didik hanya dapat memilih satu SMA. Calon peserta didik hanya dapat memilih satu SMA negeri dalam satu wilayah zonasi. Jadi, misal zonasi di Kecamatan Lubuk Pakam terdapat 2 SMA. Ini kemungkinan ya, ini menurut saya. Nanti bisa kita konfirmasi lebih lanjut ya, bahwasanya contoh di SMA di Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk Pakam itu ada 2 sekolah negeri, SMA Negeri 1 Lubuk Pakam dan SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Nah, untuk itu calon peserta didik hanya bisa memilih satu SMA negeri. Pilih SMA Negeri 2 Lubuk Pakam atau SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Mungkin begitu ya, itu asumsi saya ya. Kita akan konfirmasi kejelasannya karena pada dasarnya sebelumnya saya akan sudah jelaskan bahwasanya video ini adalah pembahasan bagaimana dokumen yang saya dapatkan, kita bahas sama-sama dan saya informasikan kepada publik bagaimana sih syarat dan ketentuan daripada PPDB itu sendiri. Nah, berikutnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi, ya. Oke, ini tugasnya Provinsi Sumatera Utara. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara wajib memastikan bahwa semua sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan. Nah, bagi poin K dan I, saya rasa tidak perlu saya jelaskan di sini. Oke, itu dia keterangan daripada jalur zonasi. Untuk next video saya akan jelaskan jalur afirmasi. Syarat apa saja yang jalur afirmasi, lalu jalur perpindahan orang tua dan jalur prestasi sekaligus 3. Karena apa? Kita lanjutkan ke next video. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalnya keterangan saya kurang jelas dalam hal ini, silakan ajukan di kolom komentar dan berikan pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Ciao.